wabarakatuh. Salam jumpa lagi para peserta didik dimanapun saat ini kalian berada. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tentang pemanasan global. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang apa itu pemanasan global, apakah yang menyebabkannya, bagaimana dampak yang ditimbulkannya, dan solusi dalam pencegahannya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita, khususnya dalam menyikapi kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh adanya pemanasan global ini. Selamat menyimak. Definisi efek rumah kaca. Apakah efek rumah kaca itu? Amatilah gambar bumi kita berikut ini. Bumi mendapatkan radiasi sinar matahari karena matahari dibutuhkan sebagai energi utama bagi kelangsungan hidup yang ada di bumi. Panas matahari akan diserap oleh bumi, kemudian dipantulkan kembali sebagian keluar atmosfer bumi. Normalnya, di siang hari menyinari bumi supaya bumi hangat, dan malam hari permukaan bumi menjadi lebih dingin. Efek gas rumah kaca. Adakah perbedaan antara efek rumah kaca dan efek gas rumah kaca? Perhatikanlah gambar berikut. Efek rumah kaca itu sendiri sangat dibutuhkan oleh bumi, supaya bumi tetap hangat sehingga kelangsungan di dalam bumi itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, efek rumah kaca ini dapat berubah menjadi efek gas rumah kaca apabila pada bagian atmosfer lapisan luar dari bumi terdapat gas rumah kaca yang menghalangi radiasi sinar matahari keluar dari bumi. Bagaimana terjadinya ketika radiasi sinar matahari masuk ke bumi? Sebagiannya diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar. Itu dalam keadaan normal. Tetapi dalam keadaan tidak normal, harusnya sebagian radiasi ini keluar tidak bisa dipantulkan kembali keluar karena dihalangi oleh adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer ini, di lapisan ini. Sehingga karena radiasi panas tadi terperangkap, maka suhu bumi menjadi cukup tinggi dan sangat panas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global akibat adanya gas-gas rumah kaca yang menghalangi pantulan keluar atmosfer dari sebagian radiasi sinar matahari. Sumber-sumber gas rumah kaca. Sumber dari gas rumah kaca ini adalah polusi udara yang diakibatkan oleh kegiatan mengemisikan bahan-bahan kimia maupun partikel-partikel ke udara yang dapat berbahaya bagi manusia atau kehidupan organisme lain. Contoh kegiatan manusia yang dapat mengemisikan gas-gas tersebut seperti transportasi, pabrik-pabrik,
pabrik tekstil, pertanian, pemakaian listrik dan pemanas lainnya, dan masih banyak energi lainnya yang mengemisikan gas-gas tersebut ke udara. Gas-gas ini terdiri dari bahan-bahan kimia atau partikel yang sangat berbahaya. Apa saja gas-gas tersebut? Antara lain sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, timah, karbon dioksida, metana, dan gas-gas lainnya. Dampak gas rumah kaca. Dampak gas rumah kaca bersifat global dan sistemik. Jangka pendek mengakibatkan naiknya suhu bumi dan jangka panjang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem dan buruk untuk kelangsungan hidup di bumi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ini adalah sebagian dari dampak yang disebabkan oleh jangka panjang akibat dari gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Di antaranya, mulai mencairnya es-es di kutub. Kemudian, muncul angin puting beliung, curah hujan yang cukup tinggi dan tidak teratur, menyebabkan banjir, disertai longsor, kemudian kekeringan, disertai gagal panen, hewan dan flora dan fauna punah, terumbu karang rusak, dan masih banyak kerusakan ekosistem lainnya. Upaya pencegahan gas rumah kaca. Berbagai usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi GRK ini antara lain, mari kita kurangi penggunaan kendaraan pribadi, kita beralih pada penggunaan kendaraan umum seperti busway, naik kereta api, angkot, dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai melakukan reboisasi atau menanam pohon di sekitar rumah kita. Kemudian kita dapat menggunakan teknologi berbasis ramah lingkungan seperti yang terlihat di sini. Di sini pemanfaatan tenaga surya dan angin untuk energi listrik. Kemudian di bawah ini juga menggunakan panel tata surya dalam mengemudikan kapal untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Atau kita bisa melakukan cocok tanam dengan metode tradisional yang saat ini mulai ditinggalkan oleh para petani kita. Kita mungkin dapat memulai lagi dengan bercocok tanam seperti ini. Atau kita dapat mengikuti seminar-seminar tentang wawasan lingkungan kita sehingga bisa terasah wawasan lingkungan kita. Dan yang utama adalah, dan ini sangat penting, mari kita menjaga kebersihan
dan hidup sehat di lingkungan terkecil kita, yaitu lingkungan keluarga kecil kita. Jika semua usaha pencegahan ini dapat kita lakukan bersama-sama, maka kita sudah menjaga alam ini dan kita sudah menjaga generasi berikutnya untuk menikmati keindahan alam ini lebih lama lagi. Dan kita juga sudah mendukung program pemerintah dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, anak-anakku sekalian, para peserta didik, kalian sudah mengamati dan menyimak video pembelajaran tentang pemanasan global. Mudah-mudahan materi tadi dapat memberikan wawasan pengetahuan kita tentang lingkungan sekitar kita. Ingat, jangan lupa, kalau bukan kita yang menjaga alam ini, siapa lagi? Demi kelangsungan kehidupan makhluk di dalamnya, mari kita jaga bersama-sama alam di sekitar kita. Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.